Oh Tuhan, Amin. terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Ya. Kami mengucap Amin. syukur. Amin. Oh, kami boleh berbaca Alkitab bersama. Tuhan, kami tahu kami Amin. banyak kesibukan. Tapi biarlah malam hari ini kami bisa menjadi orang-orang Amin. muda yang mengasihi firman-Mu. Oh Tuhan, terima kasih. Amin. Amin. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kembali mendapatkan untuk kami dan dari pembacaan Alkitab kami malam hari ini. Ya. Dan kami boleh sepenuhnya terbuka ya Tuhan. Oh, firman-Mu yang adalah kebenaran itu. Ya Tuhan, yang perlu terus disusun oleh firman-Mu semakin bertambah di dalam kami. Dan dapatkan kami Tuhan menjadi orang-orang Tuhan yang boleh terus menuntut kebenaran. Kasih Tuhan. Ya. Amen. Benar Tuhan, terima kasih malam hari ini. Anugerah-Mu masih menjaga setiap kami. Dan terima kasih kami mau membaca Alkitab, membaca firman. Kiranya firman ini menjadi penghidupan kami. Tuhan, bukan menjadi suatu rutinitas, tapi senantiasa melalui pembacaan Kristus diperhidupkan. Tuhan, bersyukur pada-Mu. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Oke. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih ya, kita boleh berdoa bersama. Baik, kita ini ya, tambahkan. Tadi ada Marta dan Herlin yang bergabung malam hari ini. Mungkin demikian ya. Oke. Nah. Oke, jadi Alex boleh baca ini ya, kita baca sampai habis. Sampai 58 kita baca 2 ayat begitu ya. Oh iya, amin. Nih, kita baca dulu sama-sama ininya. Definisi kebangkitan. Itu tubuh kebangkitan. Amin. Ya, 35. Tetapi mungkin ada orang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan? Dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? 36. Hai orang bodoh, apa yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau tidak mati dahulu. Ya. Amin. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh, seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan pada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Amin. Ayat 39, Erlin bisa? Ayat 39, bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ayat 40, ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh dunia. Amin. 41, kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. 42, demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Tubuh yang ditaburkan dalam kebinasaan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Amin. Ayat 43, yang ditaburkan dalam kehinaan dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan dibangkitkan dalam kekuatan. Ayat 44, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Oke, ini tubuh rohani. Amin. Baik, ada Bella, boleh dilanjutkan ayat 45 dan 46. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah orang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang orang yang rohania. Amin.
47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat alamiah. Manusia kedua berasal dari surga. 48. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. F. Kemenangan Dengan kebangkitan. kebangkitan yang 1. Yang tidak binasa, menang atas yang dapat binasa. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mewarisi kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mewarisi apa yang tidak binasa. Amin. Ayat 51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ayat 52, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Amin. 53, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. 2. Hayat menang atas maut. 54, sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan digenapi firman yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Amin. Amin. Oke, 55 dan 56. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Amin. Oke, Bella, oke, 2 ayat terakhir. Ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya. Amin ya. Jadi pada malam hari ini sungguh amat baik ya. Oke, sebelumnya kita selamat datang dulu ya kepada Alex dan Bella. Hai Alex, hai Bella. Amin. Halo. Ya, jadi lihat status mereka mau gabung ya. Oke, puji Tuhan, sebelum kita bahas firman malam ini, saya akan tampilkan dulu garis besar atau yang dikatakan namanya penjelasan singkat ya dari kitab 1 Korintus pasal 15 ini ya. Jadi 1 Korintus pasal 15 ini masih berbicara mengenai tentang apa? Kita lihat ya. Di sini dia bicara mengenai menanggulangi masalah kebangkitan ya. Jadi terus di poin ini ayat yang ke-34 yang tadi kita baca sampai ayat yang ke-58 itu berbicara mengenai ini ya, yaitu definisi kebangkitan ya, tubuh kebangkitan, tubuh rohani, kemenangan kebangkitan ya, lalu juga yang tidak binasa, menang atas yang dapat binasa, hayat menang atas maut, lalu motivasi bagi pekerjaan Tuhan. Ya, apa hubungannya? Nanti kita akan bahas. Namun sebelum kita bahas, ada nggak yang mau bersaksi dulu atau mau bertanya daripada pembacaan kita malam hari ini? Ya. Oke, mungkin kalau belum ada, saya buka dulu ya teman-teman ya. Jadi memang kelihatannya kok apa hubungannya antara kebangkitan dengan pelayanan yang kita mau kerjakan gitu ya. Nah teman-teman, pada hari ini kita bersyukur bahwa Paulus telah membukakan begitu banyak terang kepada kita hari ini ya. Jadi sebenarnya Rasul Paulus ini menekankan bagaimana sebenarnya tubuh kita ini perlu dihidupkan dengan cara kita betul-betul mengasihi firman, ya kan?
Sampai ayat 36 nih Rasul Paulus berkata, hai orang bodoh, ya, apa yang kau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau tidak mati dahulu. Nah, artinya apa? Jadi sebenarnya Paulus ini kayak membayangkan tubuh kita seperti tanaman begitu, ya kan? Kalau kita lihat ya sebenarnya benih itu perlu mati dulu ya kan? Dia perlu mati atau ke dalam tanah dan apa? Bertumbuh ya kan? Ya kita lihat ya bulir-bulir padi ya ketika bagaimanapun situasi ya kalau dia tidak jatuh ke dalam tanah nggak mungkin jadi padi ya kan. Mungkin di sini ada yang tahu ya kan bagaimana di kampung halamannya ada yang tanam padi dan sebagainya. Nah tapi kita lihat lagi, kita maju sedikit ya di ayat 40. Rasul Paulus ini sangat bisa dapat terang karena apa? Dia betul-betul mengalami ya ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Nah, jadi sekarang nih tubuh kita ini ya yang kita sedang gunakan ya. Ini memang ada kemuliaannya ya. Kita menampilkan Kristus. Tapi sebenarnya kemuliaan kita ini akan dipertinggi kelak ketika kita memiliki tubuh surgawi. Yaitu apa? Kita yang telah nanti dibangkitkan ya bersama dengan Kristus ketika dia datang kembali kedua. Nah, namun apa yang sebenarnya dipermasalahkan dalam jemaat Korintus itu mereka nggak percaya karena adanya kebangkitan, ya. Mereka hanya percaya akan hidup yang hari ini gitu. Nah, maka kita yang hari ini hadir ya perlu berdoa, memohon Tuhan ini memberikan kita hikmat supaya apa? Hari ini kita tidak lagi menjadi orang yang ya sudahlah, aku hidup aja seenakku. Ya udahlah, aku jadi orang yang ya yang penting sukacita, yang penting hidup ya. Jangan, teman-teman sekalian ya. Kita perlu memiliki apa? Pandangan mengenai tubuh rohani. Ya, ayat 45 sampai 49 ini ya. Bicara bagaimana ini sangat penting ya. Nanti boleh teman-teman dihafalkan ayatnya. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Kita lihat catatan kakinya ya. Sini dibilang apa? Adam itu menjadi jiwa dengan ketika di kitab Kejadian, jiwa yang hidup dengan tubuh jasmani yang dihembuskan nafas oleh Tuhan ya, oleh Allah. Nah lalu melalui kebangkitan ya Kristus itu menjadi roh pemberi hayat. Artinya apa? Dulu Adam hidup hanya sebagai manusia yang jiwani ya, memang ada rohnya, tapi sekarang Kristus ketika dia mengalami kematian lalu bangkit menjadi roh yang memberi kehidupan dalam kita hari ini sehingga kita bisa berdoa, memuji Tuhan ya, baca Alkitab, kita mendapatkan terang demikian. Jadi artinya apa? Dikatakan lagi ya, di sini dibilang apa? Bahwa di dalam kebangkitan dia menjadi roh pemberi hayat demi menyalurkan hayat, yaitu dirinya sendiri disalurkan ke dalam kita. Dalam Alex, dalam Axel ya, Marta, Herlin dan Bella. Nah, puji Tuhan. Melalui inkarnasi, nah inkarnasi apa? Adalah kelahirannya. Ya, dia dikandung dalam rawan Maria, ya. Lalu apa? Dia memiliki tubuh jiwani ya, tubuh yang bisa sakit, yang bisa merasakan ya mungkin juga berdarah dan sebagainya. Sehingga dia perlu ini untuk membawa kita bisa mengalami dia. Nah, kalau Yesus hanya menjadi Yesus seorang, hari ini kita nggak mungkin bisa ngalamin dia, ya nggak? Karena dia berada di mana? Nazaret, ya, Yerusalem. Nah, tapi hari ini dia menjadi roh, tinggal dalam kita hari ini. Ya, ketika kita panggil namanya, kita berdoa, kita betul-betul mengalami dia. Amin ya. Puji Tuhan. Karena itu, ya, saudari, teman-teman, ya kita bisa betul-betul dimenangkan, ya. Jadi semoga melalui sharing saya singkat ini bisa memberi teman-teman juga terang ya. Amin. Ada lagi yang mau share? Dipersilahkan. Amin. Puji Tuhan ya saudari, ya saya juga menikmati membagikan sedikit ya. Ayat 45 ini dari 1 Korintus 15 ayat 45 ini memang menjadi ayat andalan kita kalau kita mau memberitakan Injil yang mendapatkan orang.
Ya, saudara, bisa juga ketika membagikan ayat ini, ya saya sangat bersyukur kepada Tuhan ya, karena memang ya kita dilahirkan dari tubuh orang tua kita. Tetapi ya, kelahiran kita yang kedua, yaitu dilahirkan dari Kristus, ya, kita mendapatkan roh yang menghidupkan setiap kita. Dan di dalam dia itu juga kita bisa mengontaki dia. Di dalam roh dan di mengontaki dia ini, ya bukan hanya sebatas kita ya membaca Alkitab, tetapi bagaimana penghidupan kita adalah penghidupan yang dengan standar Kristus yang sendiri. Ya puji Tuhan ya, dikatakan bahwa manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Nah, kalau ya kita hanya ya lahir dari Adam, ya mungkin hari ini kita tidak tahu ya apa tujuan hidup kita, apa yang menjadi isi kita, menjadi bagian dalam kita. Tapi karena ada Kristus ya, ada Yesus ya yang menghidupkan kita, memberikan rohnya sendiri kepada kita. Nah, bahkan ya tadi ada referensi ayat Yohanes 10 ayat 10. Ya, Kristus itu memberikan dirinya sendiri untuk menjadi bagian kekal kita. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Alex. Ada lagi dari yang lain mau bertanya atau menambahkan sharingnya? Amin. Aku mau menambahkan. Boleh. Nikmati di ayat 47 gitu ya. Ya, sini juga aku mengucap syukur karena Tuhan kita sudah melalui proses gitu ya. Dan dia juga dia mati, bangkit dan menjadi roh pemberi hayat dalam kita sehingga kita bisa mengalami dia gitu ya. Amin. Nah, di ayat 47 ini situ kan ada manusia pertama dan manusia kedua gitu ya. Manusia pertama di sini katakan mengacu kepada Adam itu kan. Adam yang pertama gitu, permulaan dari umat manusia gitu. Nah, dan manusia kedua sini mengacu pada Kristus gitu kan. Nah, sini bilang sebagai manusia kedua, Kristus adalah kepala ciptaan baru, wakili ciptaan baru dalam kebangkitan gitu. Nah, di sini juga bilang kita sebagai kaum saleh. Nah, kita kan karena kelahiran gitu, kita pasti termasuk dalam bagian pertama gitu kan. Ya karena kita memang manusia gitu. Nah, terus tapi kita juga menjadi bagian dari manusia kedua melalui kelahiran kembali gitu. Amin. Ya sini aku ucap syukur gitu kan. Kalau kita yang hanya manusia gitu, harusnya ya kita cuman berbagian dari manusia pertama itu kan. Cuman karena ada ya ini kelahiran kembali, kita juga bisa jadi bagian dari manusia yang kedua, itu Kristus gitu. Amin. Ya, amin. Amin. Sangat memberkati ya, juga dari Axel. Terima kasih. Aku juga ya mau sharing kenikmatan satu apresiasi gitu kepada firman Tuhan. Ternyata di dalam firman Tuhan ini menjelaskan bahwa kita yang percaya di dalam Tuhan, kita ini akan diubah semuanya. Di ayat 51 ya, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Terus di dalam ayat 52-nya, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Ini kita juga melihat ya dari apa yang sudah kita baca gitu. Ketika kita baca lagi, makin diulang, makin kita paham gitu. Ternyata di dalam Alkitab ini menyatakan kepada kita sebuah janji gitu, bahwa kita tidak akan binasa. Tetapi tubuh kita, daging dan darah ini, tubuh dan daging dan darah ini tuh memang harus binasa gitu. Karena dibilang di ayat 50 tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Tapi sebelumnya kita juga membacakan apa yang yang ditaburkan
pokoknya yang akan binasa kita itu memang harus binasa gitu. Dan kita semuanya akan ditransfigurasi, artinya kita semua akan diubah di dalam Dia gitu. Puji Tuhan ya, kita bisa melihat janji gitu di sini bahwa kematian itu tidak akan menguasai diri kita, sama seperti Kristus ya telah bangkit gitu. Karena ada yang namanya hayat kebangkitan, hidup yang dari Kristus sendiri sudah kita miliki di ayat sebelumnya kan di pasal 15 ayat 45 tadi kan sudah dijelaskan ya. Adam yang akhir itu yang memberikan menjadi roh yang menghidupkan. Nah, roh yang menghidupkan ini ada semua di dalam masing-masing dari kita setelah kita menerima Kristus sebagai juru selamat kita dan dibaptis. Nah, ketika kita percaya dan dibaptis, maka ada roh yang menghidupkan ini, ada roh hayat gitu yang menghidupkan diri kita. Otomatis ketika kita sudah menerima hayat ini, dan kemudian menjadi anak-anak Tuhan yang kelak akan dibangkitkan bersama-sama. Mungkin bisa dijelaskan lagi ya sama Korenat ya. Amin. Aku apresiasi itu sih. Thank you. Oke, amin. Puji Tuhan, terima kasih Marta. Oke, apakah dari Herlin atau Bella ada pertanyaan atau yang bisa dibagikan sebelum saya nanti tutup beri kesimpulan? Kalau aku di ayat 57 sama 58. Ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. 3. Motivasi bagi pekerjaan Tuhan. 8. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Aku sih itu aja sih. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan ya. Terima kasih Herlin. Memang ayat ini juga menguatkan kita. Oke. Terima kasih ya. Kalau gitu kita ini ya bersyukur pada Tuhan ya bahwa hari ini kita boleh mengenal kebenaran ini, mengenal firman ini ya, yang membawa kita tadi juga Marta bilang ya, kita ini akan dibangkitkan kembali. Namun bagaimana cara kita bisa mengalami kebangkitan itu? Ya kan? Caranya adalah tiap hari. Kalau teman-teman ingat di kitab Matius ya, di Matius pasal 25 itu berbicara mengenai gadis yang bijaksana dan gadis bodoh ya. Mereka yang bijaksana betul-betul mengumpulkan minyak dalam buli-buli mereka ya, yaitu tiap hari mereka datang pada Tuhan, tiap saat mereka mencintai Tuhan ya. Artinya apa? Baik kelihatan maupun tidak kelihatan mereka hidup di dalam Kristus ya. Jadi teman-teman, pada malam ini kita sebagai orang yang sudah beriman, mari kita terus mengalami namanya kebangkitan hari demi hari. Yaitu kapan kita mengalami kebangkitan? Yaitu pagi hari ya, ketika kita bangun dari tidur, kita mengalami kebangkitan ya secara jiwani, yaitu kita bangkit, kita kembali lagi memulai hari itu ya. Lalu apa? Kita mengalami kemenangan jika pagi itu kita mengambil Kristus. Nah, maka di pertemuan kita yang singkat ini ya, memang perlu namanya pelajaran ya, perlu namanya tiap hari diproses. Nah, oleh karena itu sekali lagi Paulus menasihati, makanya karena itu ya, tadi Herlin juga sudah singgung ya, terima kasih saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, mungkin hari ini kita sudah mengalami namanya jenuh berdoa. Tuhan, saya juga sudah berdoa selama setahun supaya pandemi ini hilang, tapi tidak hilang-hilang. Aku juga sudah berdoa supaya aku boleh belajar mendapatkan temanku, tapi ternyata temanku tidak ada yang didapatkan. Mungkin belum saatnya. Tapi apa? Paulus bilang, berdirilah teguh. Pagi ini kita gagal bangun, ya kan misalnya. Besok kita bangun lagi, bangkit lagi. Sehingga apa?
kita di dalam pekerjaan Tuhan, di sini banyak catatan lagi, yaitu mengenai kita berdiri, yaitu apa? Yakin ya, tidak goyah. Lalu tidak percaya kepada diri sendiri, ya. Sehingga di dalam iman kita bisa memiliki kedambaan yang kuat, ya, berlimpah-limpah dalam pekerjaan Tuhan dengan harapan menyenangkan Tuhan di dalam kebangkitan, ya, pada saat datangnya kembali. Nah, tapi kemudian apa dibilang mengenai jerih payah kita, yaitu apa? Bukan karena diri kita. Kalau di dalam diri saya bisa bilang saya nggak mampu. Karena saya manusia berdosa. Saya manusia yang penuh dengan nafsu. Di hari ini, jika kita menggunakan Kristus, kita menggantikan diri kita dengan diri Tuhan, pasti ada jalan supaya kita boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang dosa. Ya, jadi pada hari ini poinnya itu. Saudara, jangan goyah, ya, terus berdiri di dalam Tuhan. Mungkin kita merasa lemah, tapi kita lemah bersama, maka kita akan dikuatkan. Jadi malam hari ini itu ya poinnya, kita mengucap syukur pada Tuhan, karena juga ada waktu, kita akan akhiri ya. Jadi pada hari ini kita mengucap syukur pada Tuhan, karena dirinya menjadi kenikmatan kita yang sejati, ya. Amin. Di Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Namun ini ya, kita berdoa. Kalau memang ada yang mau didoakan, silahkan berdoa. Nanti secara singkat saja kita berdoa, bergantian begitu untuk saling menguatkan.